Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iman rahimakumullah. Setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam dan disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kemudian tujuan dari mukjizat itu disampaikan yaitu untuk sama-sama mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita semua dan ibadahilah Dia karena itu adalah jalan yang lurus. Nah, dengan disampaikan bukti yang benar itu jadi nyata apa? Nyata orang yang beriman dan nyata orang yang kafir gitu. Namun misalnya dari hiji perkara ditanyakan terus dijelaskan, itu akan membuktikan mana nurek iman, mana nurek henteu, mana nuturkeun, mana nu henteu. Ketika belum disampaikan, belum tahu tentang kedudukannya asa bener kabeh, tapi ketika disampaikan katingali aya nama mana anu bener nuturkeun neangan ilmu, mana anu rek nolak gitu alasan nama. Nah, di antaranya itu maka ada orang-orang yang menolak di antara Bani Israel itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Maka ketika Nabi Isa merasakan, ahassa itu di dalam bahasa Arab merasakan, wajadan ilmin, dia mendapatkan, merasakannya itu dengan ilmu. Ada min humul kufro, ada kebulatan tekad dari orang-orang Bani Israel itu kafir terhadap Nabi Isa. Dalam tafsir sampai dikatakan aradaqat lahu, Bani Israel itu ingin membunuh Nabi Isa. Nah, kunaon sudah mulai terusik kenyamanannya, sudah mulai terusik apa yang menjadi kebiasaannya. Sebab kan di antara petunjuk Nabi Isa itu membenarkan apa yang dulu dibawa oleh Nabi Musa. Sementara ajaran Nabi Musa sudah banyak yang dirubah. Nah, lamun baheula mah cenanya disebutkan hilalakum ba'dalladzi hurima alaikum, itu secara tidak langsung menyebutkan lagi bahwa yang dulu benar diharamkan dan kalian telah jadikan halal seperti makan babi, kemudian makan harta riba. Nah, itu akan diharamkan lagi oleh Nabi Isa karena itu memang haram dari awalnya. Nah, mereka mulai terusik. Akibatnya mereka itu aradaqat lahu, ingin membunuh Nabi Isa. Jadi memang pendek pemikirannya kalau orang sudah halang kabut itu disangkana amun dipaehan jelemana bakal leungit dakwahna ajakan, padahal mah justru ideologi itu yang tidak akan mati walaupun orang yang membawanya sudah mati. Ya, tak zaman kiwari anu nyebutkan PKI misalnya, PKI nama di jelemana geus areueuh tapi ideologinya itu masih ada. Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, dan dulu orang-orang kafir Quraisy juga berpikir pendek, lamun Nabi Muhammad dipaehan bakal ngeusan dakwahna. Padahal ternyata setelah meninggal dunia dakwahnya itu justru semakin meluas dan ternyata sampai akhir zaman. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, mereka pun berpikiran pendek seperti itu, ingin membunuh Nabi Isa. Dan itu dibuktikan sebagai salah satu bentuk kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan menolak rasulnya. Nah, Nabi Isa lalu berkata, qala man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku menegakkan agama Allah. Jadi ketika Nabi Isa sudah mulai merasakan banyaknya ancaman dan juga ada orang yang akan membunuhnya itu, Nabi Isa mengajak antara mereka itu Bani Israel, siapa yang akan menolongku menegakkan agama Allah. Jadi ansori ilallah ini ada yang dihilangkan
Maksudnya bukan menolong Allah, karena Allah itu tidak perlu ditolong, tapi menolong menegakkan agama Allah. Ini seperti dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usurullaha, seperti ini. Dikatakan intang surullaha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, bukan menolong Allah, karena Allah tidak perlu ditolong. Yang surkum, maka Allah akan menolong kalian. Makanya jama anwarek atau maknya zat yang akan menolong kalian butuh pertolongan dari kalian. Berarti maksudnya itu menolong menegakkan agama Allah. Nah, ini juga sama seperti yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sebelum hijrah, ketika banyak orang-orang yang ibadah haji terutama, dan itu juga dari Madinah. Nabi Muhammad SAW ketika merasakan semakin intens dan berat ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, Nabi mengatakan, man rajulun yu'mini ala an uballigha kalam rabbi. Siapa di antara kalian orang yang akan menolongku menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an ablagha kalam rabbi. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menghalangiku menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah orang-orang Madinah yang sedang beribadah haji itu berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika Nabi merasakan dan mengirim utusan untuk mengajar di Madinah, ternyata Madinah sudah lebih siap untuk menerima dakwah Nabi, maka hijrahlah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dibuktikan dengan menuntut jadi kebenaran dari siapa yang akan menolong. Nah, maka ketika itu berkatalah qolal hawariyuna. Nah, maka berkatalah al-hawari. Al-hawari itu asal artinya itu putih. Ada yang mengatakan mereka biasa memakai baju-baju putih. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan al-hawari itu orang yang putih tulus hatinya, tidak ada kotor dari kemusyrikan. Mereka adalah orang-orang yang beriman pada Nabi Musa dan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia itu disebut hawari juga menjadi penolong, menjadi pembela bagi Nabi Isa. Dan seperti itu di tiap nabi innalikulin nabiyyin hawariyan. Sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada penolongnya. Hawari, kata Nabi, penolongku itu adalah pembelaku itu Zubair yang disebut sebagai hawari. Nah, ikhwati rahimakumullah, hawari ini dalam posisi membela orang yang benar. Membela orang yang benar itu sama dengan orang yang benar gitu. Jadi lamun orang sadayana orang teh geus puguh urang mah teu ngarti, tapi ieu ngarasa jelema bener tah, orang menjadi pendukung penolongnya, itu disebut sebagai hawari. Mereka berkata, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong menegakkan agama Allah. Amanna billahi, kami beriman pada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan persaksikanlah dan kami nyatakan bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang muslim. Dalam riwayat hanya 12 orang yang disebut dengan hawari, penolong bagi Nabi Isa. Bahkan dikatakan itu menjadi murid-muridnya yang menuliskan kitab Injil. Nah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami itu orang-orang yang muslim berserah diri. Ini dilihat dari ayatnya, ternyata hawariyun Nabi Isa juga muslimun, orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Karena memang inti dari ajaran Islam itu dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman adalah al-Islam, al-istislam, berserah diri. Nah, itu disebut dengan Islam. Maka dari dulu pun Nabi Ibrahim juga disebutkan muslimun, wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang muslim pertama. Insyaallah kita lanjutkan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.